Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan hidup tanpa tanda tanya. Nats firman Tuhan yang bisa kita baca ada di dalam Matius pasal 11 ayat 1-30, tetapi saya akan membaca ayat 2 dan 3 saja untuk kita. Di dalam penjara Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang memproklamasikan Kristus sebagai Mesias yang dinantikan. Ia begitu berani berteriak-teriak bahwa hanya Kristuslah yang bisa menyelamatkan manusia dan mengampuni segala dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis pula yang menyaksikan bagaimana Allah mengkonfirmasi Yesus ketika habis dibaptis. Ada sesosok burung dara di situ, lalu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi." Saudara, Yohanes Pembaptis banyak menyaksikan akan hal-hal yang meyakinkan dia tentang Yesus. Tetapi imannya kemudian mulai goyah ketika ia mengalami persoalan dan masalah. Ketika ia di penjara, dia mulai goyah dan mempertanyakan, benarkah Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Saudara, iman yang teguh itu menjadi iman yang penuh dengan banyak tanda tanya. Perubahan ini bisa terjadi ketika pencobaan dan penderitaan itu menerpa dan kemudian menolong kita untuk bertanya, betulkah Yesus itu Mesias? Nah, saudara, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ini bisa juga kita alami. Karena hidup ini seringkali menimbulkan banyak pertanyaan dan tanda tanya buat kita semua. Ada banyak persoalan yang tidak bisa kita jawab, lalu kita bertanya-tanya, di mana jalan keluarnya, bahkan bertanya-tanya, di mana Tuhan? Saudara, bertanya kepada Allah itu sesuatu yang wajar. Tetapi mempertanyakan kehadiran dan kedaulatan Allah dalam hidup kita, itu bukan sikap orang beriman. Evaluasi bukan tentang Allah. Evaluasi adalah tentang diri kita, apakah kita selalu melibatkan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita bisa melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, maka yang mengiring hidup kita bukanlah tanda tanya, tetapi keyakinan yang teguh bahwa Allah itu Immanuel dan beserta dengan kita. Mari kita jalani hari-hari kita bukan dengan banyak bertanya kepada Allah, tetapi banyak melibatkan Dia. Saudara, jika hidup orang Kristen dipimpin atau di-driving oleh tanda tanya, maka dia akan banyak mengalami kesulitan. Tetapi baiklah hidup kita dipimpin oleh iman kepada Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.